Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsensi kalian dulu. Siapa yang tidak hadir, siapa tahu ada yang sakit ya. Jansen Hadir. Karen Hadir. Devala Kesia Hadir. Larissa Hadir. Ferit Hadir. Aranda Hadir. Rio Hadir. Veronica Hadir. Andes Hadir. Bastian Hadir. Jerilin Tiara Olivia Greselia Melbrina Valencia Anastasia. Oke, baik. Tadi sudah ada doa, ada pembuka, ada absensi kalian. Ibu akan memulai materi kita pada pagi hari ini. Ibu mengambil tema, kita baca sama-sama. Kurang kompak, sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, tema kita pada pagi hari ini adalah aku punya cita-cita. Ada 3 poin penting yang harus kita jalani dalam bimbingan kita pada hari ini. Poin yang pertama yaitu peserta didik atau konseling dapat membuat garis besar pengertian cita-cita dan macam-macam profesi dengan jelas. Poin yang kedua, peserta didik atau konseling dapat menunjukkan hambatan-hambatan dalam menggapai cita-cita. Poin yang ketiga, peserta didik atau konseling dapat merancang tips-tips untuk menggapai cita-cita. Oke. Kalian silakan bertanya jawab, boleh berdua, boleh bertiga. Ya. Jadi nanti kalian ikuti gerakan yang ada di layar tersebut. Kita akan berjoget ria sedikit, ya. Ayo semuanya.
memberikan kalian untuk berdinamika, ada dinamika kelompok di situ, ada juga pemutaran video, yang ketiga itu diskusi kelompok, yang keempat kelompok menempelkan hasil karya diskusinya, yang kelima perwakilan kelompok mengamati hasil kelompok lain, yang keenam adanya presentasi kesimpulan, yang ketujuh refleksi, kedelapan penguraian, dan yang terakhir adalah doa. Baik, selanjutnya kita akan mengadakan yang namanya kontrak layanan atau kesepakatan apa nih sebelum kita memulai materi kita pada hari ini. Kontrak layanan itu dari kalian dan untuk kalian, kesepakatan apa yang kita buat itu yang harus kita akui. Oke? Baik, sebelumnya Ibu mau bertanya, adakah yang mau kesepakatan yang pertama kira-kira ada? Ada nggak? Oke, baik, saya di sini. Harus fokus. Oke, baik, setuju atau tidak harus fokus? Baik, harus fokus poin yang pertama. Poin yang kedua ada lagi? Baik. Boleh bertanya. Ya, betul. Jadi kalian jika ada yang tidak jelas, kalian bisa bertanya kepada Ibu. Ungkapkan apa yang kalian rasa itu kalian bingung atau bimbang. Setuju ya? Boleh bertanya? Setuju. Baik, poin yang ketiga ada lagi ya kira-kira? Baik, Piano, apa? Ya, betul, HP-nya disimpan. Oke, nanti akan ada yang berhubungan dengan HP. Tapi untuk sekarang disimpan dulu HP-nya. Setuju? Setuju. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Are you ready, guys? Ready. Are you ready, guys? Ready. Nah, ada penayangan video. Silahkan kalian cermati kembali video ini. Bertemakan tentang cita-cita, kalian pahami sebelum nanti Ibu akan ada pembagian kelompok. Perkenalkan, nama kakak Kak Eka. Sejak kecil kakak ingin sekali menjadi guru agar bisa membantu anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Sayangnya untuk mencapai cita-cita itu perjuangannya tidak mudah. Jangankan jadi guru, saat itu kakak tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMA karena masalah ekonomi keluarga. Jadi kakak berangkat sendiri ke Jakarta untuk bekerja agar bisa melanjutkan sekolah. Syukurlah pada akhirnya kakak bisa melanjutkan sekolah hingga menyelesaikan kuliah jurusan pendidikan sebagai lulusan terbaik dengan hasil gaji keringat sendiri, uang beasiswa dan juga bantuan dermawan. Nah, inilah cerita singkat perjuangan kakak dalam mencapai cita-cita. Bukan untuk sombong ya, tapi motivasi. Kalau kakak bisa, kalian juga pasti bisa. Nah, di video ini kakak ingin memberi saran supaya kamu sendiri bisa mencapai cita-citamu. Pasti teman-teman pernah ditanya, apa sih cita-citamu? Mungkin ada yang langsung bisa jawab. Biasanya karena menonjol di bidang tertentu. Misalnya mau jadi penyanyi atau jago nyanyi, atau mau jadi pesepak bola atau jagonya main bola. Tapi mungkin banyak yang sebenarnya tidak tahu. Karena tidak tahu, mereka bisa berubah pikiran. Untuk mencapai cita-cita tidak semudah memberi tantangan. Kita harus usaha, belajar, dan pastinya siap menghadapi tantangan yang muncul. Kira-kira apa saja tantangan yang mungkin kita hadapi? Bisa jadi keterbatasan biaya untuk sekolah, cita-cita kita tidak disetujui oleh orang tua, atau masih banyak lainnya. Tapi jangan menyerah. Seperti pengalaman kakak sendiri, kakak merasa harus meneruskan belajar sambil bekerja. Kakak tidak mengeluh, tapi terus berusaha yang terbaik untuk melaksanakan semuanya, baik belajar maupun bekerja. Alhasil kakak sudah jadi putus sekolah, tapi malah bisa lulus kuliah dengan prestasi yang memuaskan. Jadi selama kita memiliki keteguhan dan memahami kelebihan dan kekurangan diri kita, pasti bisa mengatasi tantangan tersebut. Yang
Jika tantangannya karena keterbatasan ekonomi, teman Kece bisa mencari informasi kepada siapa saja yang kiranya bisa membantu teman Kece. Misalnya mencari beasiswa untuk sekolah atau ikut pelatihan. Ketiga, minta dukungan. Nah, kalau cita-cita nggak disetujui orang tua, coba diingatkan dulu ya apa harapan orang tua. Sampaikan juga dengan santun kenapa kita ingin mencapai cita-cita kita. Lalu diskusikan untuk mendapatkan jalan terbaiknya. Karena dukungan orang tua dan orang-orang di lingkungan kita akan memberikan semangat dalam mencapai tujuan. Jika kita sudah berusaha, jangan lupa untuk berdoa agar apa yang kita cita-citakan dimudahkan oleh Tuhan. Agar kebahagiaan yang menentukan saat kita berhasil melewati semua tantangan dan mencapai cita-cita. Kalau teman-teman sendiri sudah terpikir belum cita-citanya apa? Yuk share di kolom komentar apa cita-citamu, dan kalau belum, apa sih yang kamu sukai? Selamat berjuang dan tetap rendah hati ya teman Kece. Kejar cita, kejar ilmu, cari cita. Baik, itu adalah video pengantar kita untuk sebelum masuk ke tahap yang berikutnya. Baik, selanjutnya Ibu akan meminta kalian untuk berdiskusi. Tapi sebelum berdiskusi, Ibu akan membentuk kelompok kalian. Ibu akan nanti bagi sekitar 3 kelompok saja. Ibu bagi ke dalam 3 kelompok. Sandi, Ker, Ania, Clarissa, dan Jansen. Angkat tangan. Ini adalah anggota kelompok 1. Baik, silakan diturunkan. Selanjutnya kelompok kedua Ades, Vero, Ferin. Angkat tangan. Baik, ini adalah kelompok 2. Dan kelompok 3 ada Anastasia, ada Tiara, ada Olivia, ada Melbrina, ada Valencia, ada Greselia, dan terakhir adalah Cherry. Angkat tangan. Ini adalah kelompok 3. Baik, nanti kalian akan berkumpul di dalam satu kelompok. Tugasnya adalah kalian cari kumpulkan informasi. Nah, ini adalah kesempatan kalian untuk mencari informasi. Ibu memberikan kebebasan untuk memberikan mencari informasi yang melewati HP. Kalian bawa HP? Oh ya, jadi kalian silakan fungsikan HP tersebut untuk mengumpulkan berbagai informasi. Jadi Ibu akan memberikan materi, silakan nanti dicari. Nanti kalian tulis ya, kalian tulis dulu. Kelompok 1 itu tips-tips untuk menggapai cita-cita. Silakan ditulis. Kelompok 1 tips-tips untuk menggapai cita-cita. Kelompok 2-nya hambatan-hambatan dalam menggapai cita-cita. Kelompok ketiganya cari pengertian cita-cita dan macam-macam profesi. Nah, kalian cari di internet, di Google, cari informasi sebanyak-banyaknya. Setelah kalian mendapatkan informasi tersebut, Ibu ada berbagai alat tulis dan aksesoris lainnya. Silakan kalian pakai, kalian lihat sebagus mungkin. Kita nanti akan ada yang namanya sesi diskusi, akan ada sesi di mana kalian akan mencari informasi di dalam kelompok lain. Sebelum kalian berkeliling, nanti akan ada berkeliling. Setiap kelompok harus menentukan 3 orang untuk yang berkeliling. Jadi ada yang stay di dalam kelompok dan ada yang berkeliling. Boleh kalian nanti diskusikan dengan kelompoknya. Baik, sampai sini ada yang belum jelas? Jelas semuanya? Baik, kita akan atur. Silahkan kelompok di sini, kelompok 2 silahkan kalian di sini, dan kelompok 3 silahkan di sini. Oke?
Siapa yang stay sudah? Oke, coba ibu cek dulu, cek. Di kelompok, hello. Di kelompok sini siapa yang mau keliling? Oke, kita balik. Di kelompoknya, ini kelompok berapa tadi? Kelompok berapa? Kelompok 2. Siapa yang keliling? 3 orang. Oke, baik. Kelompok 1, 2, 3. Oke.
Ini tapi cakepnya dari jauh sih. Stoknya tadi ya. Perwakilan dari anggota kelompoknya 3 orang, kelompok 1 ke kelompok 2. Sudah siap? Baik, silakan berputar. Silakan. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Silakan kalian cermati. Kalian cermati hasil dari diskusi kelompok yang lain. Kalau ada yang tidak paham, silakan kalian bertanya. Ibu kasih waktu 3 menit. Supaya lebih hidup. Baik, kita akan keliling lagi. Jadi kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 1, kelompok 1 ke kelompok 2. Oke, baik, kita keliling lagi. Silakan berkeliling. Ibu kasih waktu 3 menit untuk mencermati hasil dari kelompok yang lain. Silakan. Silakan. Kalau ada yang tidak paham, silakan bertanya secara mendetail. Apa saja macam-macam profesi. Sudah? Silakan kalian kembali ke kelompoknya masing-masing. Yang berputar silakan kembali. Kalian silakan kembali menceritakan kembali bagaimana proses kalian apa yang mendapat. Silakan sharing dengan teman-teman kelompok kalian. Sebelum nanti akan ada presentasi atau ibu mau tahu apa sih
tugas dari ibu, kalian juga sudah menempelkan hasil diskusi kalian, dan kelompok lain juga sudah melihat hasil karya kalian mengumpulkan berbagai informasi tentang cita-cita, ada pengertian cita-cita, ada profesi, macam-macam profesi, ada hambatan-hambatan apa. Poin yang ketiga, yaitu perwakilan kelompok. Mengamati hasil diskusi kelompok lain. Tadi sudah ya. Baik, kita akan poin yang keempat, yaitu ibu mau tahu apa sih hasil dari kalian tadi diskusi, kalian ketemu dengan kelompok lain. Kita sudah siap ya? Sudah didiskusikan siapa yang akan mempresentasikan hasilnya? Sudah? Baik, coba ibu mau kelompok 3. Kelompok 3, siapa yang mau mempresentasikan? Baik, silakan Olivia. Silakan Olivia. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan kesimpulan yang saya dapat dari mengamati hasil kelompok 1 dan 2. Dari kelompok 1 saya mendapatkan bahwa mereka membuat tentang tips mencapai cita-cita. Di sana menurut saya menemukan ada 2 hal, dan tips yang harus kita lakukan itu ada 3. Yang pertama, merencanakan tujuan secara spesifik, membuat rencana secara bertahap dan memperkaya wawasan. Dan untuk menguji dari kita itu, kita harus percaya dengan kemampuan diri kita sendiri. Dan untuk kelompok kedua, mereka mencantumkan atau membuat tentang hambatan-hambatan mencapai cita-cita. Mereka mencantumkan ada 6. Yang pertama, kurangnya percaya diri, kurang ambisi, kurangnya takut akan kegagalan, terlalu sibuk, tidak tahu harus memulai dari mana, dan yang keenam, pendapat orang lain. Di sini saya ini bisa sangat mempengaruhi kita jika kita terlalu takut untuk memulai sesuatu, kita takut untuk mencoba melakukan sesuatu. Maka dari itu menurut saya tidak Pak. Dan maka itulah itu sangat bersangkutan dengan poin dari kelompok 1, yaitu tentang percaya dengan kemampuan diri sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Olivia. Kelompok 1, siapa yang akan mewakilkan? Siapa? Oke, silakan maju ke depan. Coba ibu mau tahu nih, kira-kira apa hasilnya? Kira-kira ya. Baik, silakan Kezia. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan kesimpulan dari pengamatan yang dilakukan pada hari ini. Pertama-tama kami melihat hasil karya dari kelompok 2 yang berisi tentang hambatan-hambatan dalam meraih cita-cita. Pada materi tersebut berisi tentang hambatan-hambatan, macam hambatan dalam meraih cita-cita, yaitu kurangnya rasa percaya diri, kurangnya ambisi, takut akan kegagalan, tidak tahu harus memulai dari mana, terlalu sibuk, dan karena pendapat orang lain. Lalu kami melihat hasil karya dari kelompok 3 yang berisi tentang pengertian cita-cita dan juga macam-macam profesi. Di dalam materi tersebut berisi tentang pengertian cita-cita, yaitu dan sesuatu yang berhubungan dengan karir di masa depan. Juga merupakan tujuan yang panjang. Terdapat juga 10 macam profesi, yaitu guru, pilot, pramugari, dan juga astronom. Terima kasih dari saya akhiri. Selamat pagi. Melewati prosesnya dari menonton video tentang cita-cita, kalian berdinamika kelompok, kalian berdiskusi, lalu kalian mencari informasi, mengumpulkan informasi di kelompok yang lain, kalian sudah menemukan. Jadi ibu mau tanya akan apa sih kesimpulan dari kegiatan kita hari ini?
kita harus menjadikan cita-cita itu sebagai panutan. Kenapa? Karena cita-cita itu merupakan suatu tujuan yang harus dicapai oleh hidup seseorang atau setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Contohnya seperti orang yang bisa memiliki kelebihan pintar, bisa jadi guru, orang yang bisa jadi bisa menjadi olaragawan, bisa juga menjadi atlet, juga bisa menjadi desainer. Oke, lalu untuk hamba kita tidak boleh harus kita tidak turun atau down. Yang kedua, kita harus memulai tahu dari mana. Jangan kita tidak mempunyai tujuan, karena tujuan itu akan dapat dijadikan sebagai panutan atau pencapaian dalam hidup kita. Yang ketiga, selalu berfokus untuk menggapai cita-cita dan cita-cita dalam diri sendiri, karena dalam menggapai cita-cita dalam diri sendiri itu tidaklah mudah melaksanakan tujuan kita.